sudah tidak diatur oleh Tuhan, tidak ada normanya pada saat pelipatan tua. Karena apa? Coba dilihat, kepentingan penahanan itu adalah untuk penyidikan. Beda dengan penangkapan. Penangkapan kalau dia memang 2 kali tidak datang untuk limpah tahap 2 itu masih diizinkan. Tapi pada hari yang sama juga diserahkan kepada penuntut umum. Kalau penahanan untuk apa? Nah, penyidikan sudah selesai. Nah, ini penyeludupan hukum namanya. Ya. Untuk apa? Kalau saya melihat biasanya penyerahan tersangka dari penyidik kepada penuntut umum ini, status tersangka ditahan, diserahkan ini supaya ditahan juga. Nah, itulah penyeludupan hukum, itu abuse of power, itu kejahatan sebenarnya. Nggak boleh kejahatan hak asasi manusia. Ya, itu abuse of power, sangat menjadi. Tidak boleh penahanan itu direncanakan, direkayasa supaya diserahkan kepada penuntut umum, kondisinya ditahan. Itu nggak benar. Itulah yang menjadi masalah kita, penegakan hukum kita. Penegakan kita ini dilakukan dengan selalu pelanggaran hak asasi manusia. Orang nggak sadar. Coba nanti penuntut umum atau penyidik itu, kalau dia sendiri mengalami perkara itu, saya pernah bisa melihat penyidik terus akhirnya dia menjadi tersangka dan diperlakukan seperti itu, nangis-nangis dia. Nah, makanya saya bilang ini kejahatan sebenarnya yang lebih gila lagi. Mohon maaf yang mulia, penyitaan izin pengadilan, penahanan tidak perlu izin. Ini nggak salah saya bilang. Itu salah satu pembahasan saya. Subjek hukum diletakkan lebih rendah daripada objek. Itu nggak masuk akal. Dan itu dilaksanakan dengan kalau menyerahkan ke jaksa, dan jaksa punya kewenangan bebas, dia mau nahan apa tidak. Saya berapa kali ditanya soal itu, apa jaksa harus ngikutin? Dia dominus litis, dia pengendali, dia bisa melihat lebih dengan kacamata yang lebih jernih. Dia melihat dari jauh, ini orang kooperatif, tidak perlu ditahan. Ngapain ditahan? Kalau dia tidak kooperatif, tangkap, bawa sini, limpah tahap 2. Nah, baik-baik saja, ajak aja. Nah, itulah itu khawatirnya pembelokan di situ. Saya sering bilang ini sudah lagi bukan negara hukum, tapi adalah mastab, negara kekuasaan. Maaf ngomong, saya harus bilang begitu. Itu bagian dari disertasi saya. Dan itulah pra peradilan dilakukan 95% menizin.
Izin yang mulia kami lanjutkan. Izin yang mulia kami lanjutkan. Menurut saudara ahli, penangkapan terhadap seseorang yang dilakukan itu boleh masuk ke ruang privasi seseorang tanpa orang itu memberi izin. Oke, tadi awalnya saya sudah sampaikan, kalau penangkapan dilakukan di rumah, di properti dari orang yang akan ditangkap, nah si pemohon atau penyidik di sini harus membawa surat perintah izin pengadilan untuk melakukan penggeledahan. Nah, kalau menyita itu kan termasuk menyita orang, ya itu namanya penangkapan, masuk ke rumah orang. Jadi mencari, dia menggeledah kalau orang yang bersembunyi di mana, itu artinya dia harus bawa surat perintah dari ketua pengadilan setempat di sana, di mana lokasi akan ditangkapnya. Nah, jadi wajib kemudian kalau saya jelaskan bahwa kalau mau masuk ke rumah orang, pertama-tama dia harus tunjukkan dulu, saya punya izin menggeledah. Ini izinnya, membawa 2 orang saksi. Kemudian tanyakan, apakah yang punya rumah bersedia untuk membuka pintu, mempersilahkan mereka dengan membawa surat perintah. Kalau tidak bersedia, mereka nggak boleh dulu masuk, tetapi harus menghubungi ketua lingkungan, RT, RW setempat, kemudian disaksikan itu. Kalau tetap nggak dikasih, boleh didobrak, ya, boleh didobrak, tapi jangan masuk dulu, memaksakan dulu. Nah, itulah yang harus dilakukan dengan membawa izin, dan izin penetapan itu harus dimintakan. Nah, dikecualikan ada hal-hal yang dimintakan izin itu, kalau ada barang mau disita dan sebagainya, kan nggak ada penetapannya itu kalau ditemukan misalnya. Nah, itu dimintakan persetujuan, takutnya barangnya dipindahin kan, demikian ya. Jadi sambil masuk izin dulu, kalau nggak dikasih maksa, tapi disaksikan oleh lingkungan. Ya. Baik, saudara ahli. Saudara ahli, jika aparat penegak hukum itu sudah mengantongi izin penggeledahan, tetapi kemudian pada saat dilakukan upaya paksa berupa penangkapan, mereka tidak menyampaikan surat penggeledahan atau tidak mereka bacakan surat penggeledahan kepada yang milik rumah atau pemilik rumah. Menurut saudara ahli, apakah cara penangkapan dengan tidak membacakan surat penggeledahan kepada pemilik rumah, apakah penangkapan itu tetap sah menurut saudara ahli? Jadi ada 2 dulu ya, penggeledahan dan penangkapan. Penggeledahan itu harus, tadi saya bilang, ada formalitas, surat-surat yang dimiliki. Tetapi kemudian caranya pun harus benar. Tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Ya. Nah, itu saja penggeledahan yang tidak sah kalau tidak dilakukan dengan prosedur yang benar. Itu ada. Coba saudara baca nanti di pasal 114 KUHP yang baru, itu ada. Kemudian penangkapan juga, ya penggeledahan saja sudah melanggar, penangkapannya juga harus dibacakan, ya kan? Diberitahukan bahwa saudara ditangkap dengan alasan apa, ya. Kemudian harus diingat, ini satu hal yang diingat, surat perintah penangkapan itu harusnya ditandatangani oleh yang bersangkutan, ya, harusnya dibacakan itu, nah, mangga tidak sah. Pertanyaan terakhir saya, bagaimana pendapat saudara ahli, ya, jika pemohon pra peradilan mendalilkan penangkapan, penahanan, penggeledahan itu cacat formil, ya, tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang baru. Tetapi dalam jawaban termohon
termohon mendalilkan bahwa dalil pemohon itu tidak tepat karena rujukan yang digunakan dalam surat perintah penangkapan dan penahanan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Sementara dalam surat perintah penangkapan dan penahanan justru rujukan hukum atau dasar hukum yang dipakai oleh termohon adalah semua pasal upaya paksa, penangkapan, penahanan justru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Bagaimana menurut pendapat ahli? Apakah hal tersebut adalah justru cacat formil? Ya, saya bacakan kepada saudara ahli dulu sebelum nanti saudara memberikan pendapat. Saya bacakan surat perintah penangkapan dan penahanan. Surat perintah penangkapan nomor sekian-sekian, tidak perlu saya bacakan nomornya, dianggap dibacakan saja. Kemudian pertimbangan dianggap dibacakan. Kemudian dasar. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, pasal 3 dan pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kemudian yang ketiga, pasal 1 angka 14 dan angka 32, pasal 5 ayat 2 huruf A, pasal 89 huruf B, pasal 97 ayat 1 dan ayat 2, pasal 93 ayat 1 dan ayat 2, pasal 94, pasal 95, pasal 96, pasal 97, pasal 98, pasal 156 ayat 1 huruf B dan pasal 361 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saya ingin tanyakan kepada saudara ahli, jika surat perintah penangkapan merujuk pada pasal-pasal yang ada di dalam KUHP yang baru, sementara termohon mendalilkan bahwa perintah penangkapan atau surat perintah penangkapan justru mereka merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 karena adanya asas transistoir yang diatur dalam pasal 361 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Karena kalau kita lihat surat perintah penangkapannya, justru tidak ada satupun pasal yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Apakah menurut saudara ahli, model surat perintah penangkapan seperti ini cacat formil, tidak konsisten, atau ambigu? Silakan saudara ahli jelaskan pendapatnya. Jadi begini, kalau tadi saya mendengar surat perintah penangkapannya disebutkan apa yang dicantumkan, surat itu sudah benar. Surat itu sudah benar. Yang salah dalilnya. Dalil termohon salah. Itu. Ya. Kenapa saya bilang salah? Tadi saya dengar ada pasal 361. Pasal 361 itu ada huruf A, B, C, D. Nah, ini harus dipahami. 361 itu mengatur apabila penyidikan itu sudah dimulai, dalam penyidikan atau proses penuntutan sudah dimulai, dan kemudian hukum acaranya berubah. Jadi yang harus dipakai dan menjadi tolok ukur adalah KUHP lama. Tapi proses pra-peradilannya KUHP baru, ini beda. Itu dibaca juga huruf D, apalagi kalau sudah diserahkan ke pengadilan. Nanti di pengadilan itu semuanya KUHP baru. Ada itu, tolong dibaca itu, tolong dipahami. Nah, saya kasih contoh. Mungkin termohon ini harusnya diberi pencerahan, mohon maaf ya. Jadi kalau pra-peradilan ini adalah penangkapan, penahanan ketika dalam proses penyidikan itu pakai KUHP lama uji materi. Kalau misalnya saudara mendalilkan penetapan tersangka yang tidak sah, pasal sekian, 2 bukti permulaan tidak ada, nah itu pakai KUHP lama ujinya. Tapi hukum acaranya yang di pra-peradilannya pakai KUHP baru, nggak bisa itu. Nah itu keliru, gagal paham kalau kayak begitu. Dalilnya yang salah. Waktu sudah tinggal Ya, baik. Sudah 30. Oke, saya kembali ke Masih ada satu lagi. Kalau misalnya di sini tidak digunakan banyak, mungkin saudara masih punya waktu. Ya. Satu pertanyaan. Ini satu pertanyaan karena waktunya tidak banyak lagi. Ya. Di dalam surat penahanan itu dikatakan, tadi saya tidak bacakan bahwa
harus ada perintah 1 kali 24 jam itu kemudian diperiksa. Nah, tadi kalau tidak salah, saudara ahli mengatakan bahwa proses penyidikannya sudah selesai. Tapi surat perintah penahanan mencantumkan itu. Nah, secara teoritis apakah itu bisa dilakukan atau tidak? Dan apa konsekuensinya? Baik, jadi begini, kalau di dalam surat perintah penahanan dicantumkan demikian, itu adalah konsekuensi adanya aturan hukum di KUHP. Jadi kepentingan penahanan adalah untuk penyidikan 1 kali 24 jam. Ya, buat apa kalau didiemin? Harus diperiksa. Tapi kalau sudah P21 tidak mungkin diperiksa. Jadi kategorinya adalah 1 perintah palsu di dalam surat perintah penahanan. Jadi perintah penahanan ini selain ada cacat formil, ada cacat material di sini. Ini perintah palsu dan itu diatur dalam pasal 278 KUHP. Di situ adanya bukan perintangan ya. Jadi untuk dalam proses peradilan pidana ini ada yang mengacau, misalnya pasal 278 Bapak dilihat di sana dikatakan kalau ada hal-hal yang palsu digunakan dalam suatu proses peradilan pidana, itu ayat 1 huruf A, ancamannya ada 6 tahun sekian. Tapi kalau dilakukan oleh aparat penegak hukum, ancamannya 9 tahun. Nah, itu juga ada kalau ada pasal-pasal diseludupkan menjadi lebih ringan atau lebih berat, itu kena sepertiga lagi pemberatan misalnya. Itu di ayat 3 misalnya. Ya, di situ. Beralih ke termohon, silakan. Satu lagi. Terima kasih yang mulia, baik kami dari termohon. Mohon izin bertanya, pertanyaan pertama. Tadi ahli sudah menyatakan tentang dasar hukum yang digunakan dalam kejadian ini, umpamanya dalam upaya paksa, penggeledahan, penangkapan dan penahanan. Tadi bertanya kepada ahli dalam hal penggeledahan, penangkapan dan juga penahanan yang dilakukan oleh pemohon masih berada dalam ruang lingkup penyidikan yang belum diserahkan tahap kedua tersangka dan para pelaku. Apakah, bagaimana pendapat ahli, apakah kegiatan penangkapan, penggeledahan dan penahanan ini masih dalam ruang lingkup kewenangan penyidik? Kemudian tahap kedua belum diserahkan. Silakan. Baik, dindingnya adalah apakah pernyataan P21 ini sudah diterima. Itu dindingnya. Tahap 2 itu pelaksanaan. Yang dikatakan tadi adalah kalau belum itu apakah penyidik berwenang melakukan penangkapan, penangkapan, itu saja sebetulnya dindingnya. Betul ya, mulia. Ya kan jawabannya pendek. Baik, maksud saya begini. Kalau sudah P21 dan tujuannya hanya untuk tahap 2, panggil dulu 2 kali. Itu yang disebut undang-undang. Sudah dijelaskan. Jadi penangkapan itu boleh sejauh untuk kepentingan penyimpanan tahap 2 kalau sudah dipanggil 2 kali. Penahanan tidak ada, tidak mungkin. Kalau sebelum P21 Bisa. bisa. Sebelum P21, batu ujinya adalah KUHP lama. Kalau sebelum P21, sesudah P21 sudah tutup pintu. Itu batu ujinya, pelaksanaannya pra-peradilan ini harus dengan KUHP baru. Jadi bukan batu uji, tapi proses pra-peradilan ini sendiri mengikuti KUHP baru. Hanya batu ujinya mau pakai yang mana gitu. Demikian. Ya. Terima kasih yang mulia. Pertanyaan kedua, tadi juga sudah ditanyakan, akan dijelaskan lagi. Dalam hal ketentuan peralihan, pasal 361 huruf A, kami baca singkat saja, menyatakan bahwa perkara tindak pidana yang sedang dalam perkara penyidikan, proses penyidikan atau penyidikan atau penuntutan yang diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001. Kami bikin ahli menyatakan
melaksanakan dan memberikan penegasan terkait objek pra peradilan yang sedang diuji oleh penggeledahan, penangkapan, penahanan yang masih dalam ruang lingkup tadi sudah ahli katakan, masih dalam wewenang penyidikan oleh penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. Mohon penegasan ahli hukum acara yang digunakan dalam pra peradilan dengan objek tersebut, penggeledahan, penangkapan dan penahanan ini berada dalam ruang hukum acara yang mana? Yang lama kan atau yang baru? Mohon ahli menegaskan hal ini. Baik, sebenarnya saya tadi sudah jelaskan Tadi sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan sebelum ini ya. Batu ujinya Bapak, acara pra-peradilannya dan kemudian kalau di masalah sebelum P21 sebelum itu. Artinya penyidikan masih berlanjut, penuntutan penyidikan masih berlanjut, batu ujinya yang digunakan itu ya, acara pra-peradilan. kuat baru iya betul. Terima kasih yang mulia, terima kasih. Yang berikut, penyidik memberikan untuk ada upaya paksa yang tadi. Bagaimana pendapat? Jadi begini, unsur subjektif sudah dihapus oleh pihak lain. Tidak ada lagi. Baca dengan tegas. Kekhawatiran sudah diganti dengan kata-katanya yaitu berupaya. Jadi harus ada fakta. Tidak boleh lagi itu ya. Asumsinya nanti akan kabur untuk menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Itu sudah dihapus oleh undang-undang. Jadi kami harapkan sebagai penegak hukum jangan lagi memasukkan faktor unsur subjektif. Ini adalah subjektif material harusnya kalau mau dibilang, ya. Jadi sudut pandang yang harus dibuktikan ada materialnya. Demikian ya. Terima kasih ahli. Yang berikut, apakah suatu upaya paksa penangkapan bersifat wajib atau harus didahului dengan suatu panggilan? Bila ya atau tidak, mohon ahli memberikan dasar hukum. Terima kasih. Baik, dasar hukumnya pasal 97 itu udah jelas. Ya. Jadi orang itu boleh ditangkap. Ya. Saya katakan dalam ruang lingkup pelibatan abot boleh kalau dia tidak kooperatif. Ya, itu udah jelas 97 kan saya sudah bilang pra peradilan ini proses setelah P21 harus menggunakan hukum acara yang baru bukan yang lama. Jadi setelah P21 lihat petunjuk yang baru, tidak boleh terus-terusan. Ini sudah tutup sudah close penyidikan. Jadi pasal 97 bisa dilihat itu KUHP. Ya. Penangkapan hanya dapat dilakukan setelah 2 kali orangnya mangkir, tidak memberikan alasan yang benar. Itu sudah ada dasar hukum. Jadi tidak boleh orang main ditangkap gitu saja, ya kan? Apalagi mohon maaf kalau dilakukan wajib lapor, jangan dong.